Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dengan Ibu Tiara Primadani Putri. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan kemudian kalian mengambil buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kali ini kita akan belajar IPS kelas 7 bab 3 yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dan subbabnya yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Oke, selanjutnya. Permintaan. Pengertian permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang, ada pendapatan masyarakat, kemudian ada selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Oke, selanjutnya ada macam-macam permintaan. Satu, permintaan menurut daya beli konsumen. Itu ada permintaan efektif dan permintaan potensial. Untuk permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Kemudian kalau permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Oke, selanjutnya ada permintaan menurut jumlah konsumen. Di sini ada permintaan individual, ada permintaan pasar. Untuk permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Kemudian untuk permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran. Pengertian penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan penawaran. Ada biaya produksi, ada teknologi, ada laba, dan ada faktor-faktor non-ekonomi. Oke, selanjutnya ada pasar. Pengertian pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan proses jual beli. Kemudian ada fungsi pasar. Di sini fungsi pasar ada 3 fungsi, yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Kemudian ada fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan terakhir ada fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ada macam-macam pasar. Pasar banyak macam-macamnya. Pada dasarnya, pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Menurut wujudnya, menurut wujudnya pasar dibedakan menjadi 2, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Untuk pasar konkret yaitu pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang dijual belikan ada di tempat atau di situ. Kemudian untuk pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Oke, selanjutnya ada
Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Pasar di sini ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Kemudian ada pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Kemudian selanjutnya ada pasar menurut luas jaringan distribusi. Di sini ada 4. Pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Untuk pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Untuk pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Untuk pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Untuk pasar internasional, pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Oke, selanjutnya ada menurut waktu penyelenggaraannya. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Di sini ada pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk pasar mingguan yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Oke, selanjutnya ada pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali, dan pasar tahunan yaitu pasar yang dilakukan setahun sekali. Dan terakhir ada pasar menurut organisasi atau strukturnya. Di sini ada 2 yaitu pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Oke, selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan penjual barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yang terakhir ada harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang. Adapun harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.